Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Rizka. Di sini saya sebagai moderator sekaligus pemateri. Nah, di sini saya dari kelompok 1 akan membahas mengenai hakikat pembelajaran tematik integratif. Baik, di sini sekaligus saya akan menjadi pemateri. Saya akan menjelaskan pengertian hakikat pembelajaran tematik integratif. Nah, salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa mata pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Nah, pembelajaran tematik di sini yakni mencakup seluruh mata pelajaran menjadi satu, agar memudahkan para peserta didik untuk memahaminya. Nah, selain itu, hakikat pembelajaran tematik merupakan salah satu model pembelajaran terpadu yang menggunakan tema untuk mengaitkan beberapa pelajaran sehingga dapat memberikan pengalaman bermakna bagi peserta didik. Pembelajaran terpadu didefinisikan sebagai pembelajaran yang menghubungkan berbagai konsep dan gagasan, sikap, nilai, serta keterampilan baik antara mata pelajaran ataupun dalam satu pelajaran. Penerapan pembelajaran tematik bisa dilakukan mulai dari sekarang. Pembelajaran yang bervariasi dari proses pembelajaran biasa yang konsentrik pada satu topik, pada satu pelajaran untuk menghilangkan kejenuhan proses belajar siswa. Nah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, pemateri kedua yakni Gesa Della Susanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya sebagai pemateri 2, perkenalkan saya Gesa Della Susanti, NPM 19160046. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran tematik integratif. Nah, di sini tujuannya itu ada 6. Yang pertama itu mudah memusatkan perhatian. Nah, yang kedua, mempelajari berbagai kompetensi mata pelajaran dalam tema yang sama. Nah, yang ketiga, memahami materi lebih mendalam dan juga berkesan. Nah, yang keempat, itu meningkatkan kemampuan bahasa karena mengaitkan antara pelajaran. Nah, yang kelima, meningkatkan budi pekerti dan juga moral sesuai situasi dan juga kondisi pelajaran. Nah, yang terakhir, keenam, menyemangatkan siswa dengan menulis, bercerita, dan juga berdiskusi. Nah, di sini juga ada karakteristik pembelajaran tematik integratif. Nah, di sini juga ada 6. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung. Nah, yang ketiga, pemisahan mata pelajaran tidak begitu jelas. Nah, yang keempat, mengajikan konsep dari berbagai mata pelajaran. Nah, yang kelima, bersifat fleksibel. Dan yang keenam, hasil belajar sesuai dengan minat dan juga kebutuhan siswa. Nah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh Gede Liska, pemateri 3. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gede Rizka. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran tematik integratif. Nah, di sini ada beberapa aspek kelebihannya. Yang pertama yakni siswa mudah memusatkan perhatian suatu tema tertentu. Yang kedua, siswa mampu mempelajari pengetahuan dan mengembangkan berbagai kompetensi dasar antar mata pelajaran dalam tema yang sama. Yang ketiga yakni siswa dapat berkomunikasi dalam situasi nyata. Yang keempat, konteks tema yang jelas. Jadi setiap tema itu konteks atau penjelasannya dan contohnya itu diterapkan secara jelas. Nah, yang kelima, menghemat waktu karena mata pelajaran yang disajikan sekaligus. Jadi semua mata pelajaran itu dijadikan di satu tema. Yang keenam, pemahaman terhadap materi pelajaran lebih mendalam dan berkesan. Jadi
pemahaman terhadap materi itu lebih mendalam karena di sini kita menggunakan tema. Jadi siswa juga dapat memahami atau lebih mudah memahaminya karena dalam satu aspek, yaitu dari semua mata pelajaran dijadikan satu tema. Karena selain menghemat waktu, ini juga memudahkan untuk para siswa memahami suatu pembelajaran di setiap tema. Nah, yang terakhir dari kelebihan di sini yakni kompetensi dasar dapat dikembangkan lebih baik dengan mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa. Nah, maksudnya di sini mengaitkan mata pelajaran lain dengan pengalaman pribadi siswa yakni mata pelajaran yang ada di tema tersebut dikaitkan dengan kepribadian yang dialami atau pengalaman pribadi yang siswa alami, baik itu di rumah maupun di sekolah. Contoh, misalnya penjelasan tema mengenai lingkungan hidup. Nah, di sini selain mampu mengaitkan pengalaman pribadi siswa, di sini juga siswa dapat mengasah kepercayaan diri mereka. Nah, karena selain mengaitkan pengalaman siswa ke pribadi siswa, guru diharapkan untuk siswa melatih kepercayaan dirinya. Jadi nanti para siswa maju ke depan dan menceritakan pengalaman pribadi siswa tersebut di depan teman-temannya. Nah, selain untuk meningkatkan kepercayaan diri, ini juga dapat menambah wawasan para siswa-siswa. Nah, itu tadi kelebihan dari pembelajaran integratif, tematik integratif. Nah, selanjutnya selain ada kelebihan, pasti ada kekurangan. Nah, di sini saya akan jelaskan kekurangan dari pembelajaran tematik integratif. Nah, kekurangannya yang pertama yaitu menuntut guru yang memiliki pengetahuan dan wawasan luas, kreativitas tinggi, keterampilan, kepercayaan diri, dan etos akademik yang tinggi, dan berani untuk mengemas dan mengembangkan materi. Nah, tidak semua para pendidik atau guru mampu mengikuti kurikulum yang baru, yaitu tematik integratif. Nah, karena di sini dibutuhkan pendidik yang luas kreativitasnya, keterampilannya agar mampu mengemas seluruh pembelajaran tematik yang akan diajarkan kepada siswa. Yaitu yang pertama. Yang kedua, menuntut kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek intelijensi. Nah, yang dimaksud kemampuan belajar siswa yang baik dalam aspek intelijensi yakni intelijensi ini adalah intelijen. Intelijen itu adalah sebuah pemikiran yang harus dimiliki oleh siswa. Nah, yang ketiga, memerlukan sarana dan sumber informasi yang cukup banyak dan berguna untuk mengembangkan wawasan dan pengetahuan yang diperlukan. Jadi kita juga harus memiliki sarana dan sumber. Sarana di sini adalah media yang akan digunakan untuk mengajar atau untuk belajar. Yang keempat, memerlukan sistem penilaian dan pengukuran objek indikator dan prosedur yang terpadu. Jadi memerlukan sistem penilaian yang mencakup dari intelijen, religi, sikap, dan perilaku. Nah, yang terakhir, tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Nah, yang dimaksud tidak mengutamakan salah satu atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya, yang dimaksud adalah karena di sini kita menggunakan tematik, jadi semua mata pelajaran itu dikemas menjadi satu. Jadi tidak ada yang diutamakan atau lebih mata pelajaran dalam proses pembelajarannya. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Nah, di sini saya akan memberikan kesimpulan dari materi kami, yakni
bahwa pembelajaran tematik dimaksudkan agar pembelajaran lebih bermakna dan utuh. Pembelajaran tematik ini memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan perhatian aktivitas belajar siswa, memiliki peran yang sangat penting dan pemahaman siswa terhadap materi yang dipelajarinya. Karena pembelajaran lebih berpusat pada siswa, memberikan pengalaman langsung kepada siswa, karena ini mengaitkan tentang perilaku atau yang dilakukan oleh siswa. Menyajikan konsep dari berbagai mata pelajaran dalam satu proses pembelajaran bersifat fleksibel, hasil pembelajaran dapat berkembang sesuai dengan minat dan kebutuhan siswa. Nah, sekian dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.